terongnya, Dek? Oh, mayurnya kini naik ke mahkamah rimposna. Sore ini kami mau membuat manisan dari terong ungu dan labu siam. Bahannya gampang kok. Siapkan labu siam, terong ungu, bunga rosella, daun pandan, kapur sirih, dan gula pasir. Proses awal dua bahan ini berbeda satu sama lain. Kalau labu siam cukup dikupas kulitnya, kemudian potong-potong menjadi ukuran kecil. Sedangkan terong, potong kedua ujungnya, kemudian tusuk-tusuk menggunakan lidi. Lubang-lubang ini berfungsi untuk mengeluarkan getah yang ada di dalam buah terong. Lalu, rendam keduanya dalam wadah terpisah. Tambahkan kapur sirih secukupnya ke dalam rendaman kedua bahan. Kapur sirih akan membantu menghilangkan getah pada labu siam dan terong. Lang, basuh kope wah Jepang ni urung lalu. Supaya getahnya benar-benar hilang, kami harus mencuci kedua bahan ini dengan air mengalir. Buang air kapur dan bilas dengan air yang baru. Cuci labu siam dan buah terong, kemudian tuang air dan bilas lagi. Lakukan beberapa kali supaya getah benar-benar hilang. Sip, sudah cukup. Ayo kita kembali. Untuk terong prosesnya belum selesai. Potong-potong terong menjadi lebih kecil. Kemudian rendam kembali ke dalam air. Untuk memastikan getahnya benar-benar hilang, peras dan tiriskan potongan terong. Sekarang saatnya membuat manisan. Kita masak kedua bahan dengan wajan yang berbeda. Untuk manisan terong, kita masukkan air rosella dan gula pasir secukupnya. Kalau labu siam, kita gunakan air pandan. Setelah larut, kita masukkan kedua bahan ke dalam wajan. Air rosella dan air daun pandan berfungsi sebagai penambah warna. Sedangkan gula, selain membuat rasa terong dan labu siam menjadi manis, sekaligus sebagai bahan pengawet alami. Masak manisan sampai benar-benar kering, kurang lebih selama 2 jam. Kedua jenis bahan ini dipilih karena tidak mudah hancur saat dimasak. Bim salabim, sudah jadi manisannya. Ayo kita angkat. Sabar dulu, manisannya mau kita olah lagi. Kita mau buat boh rorum isi manisan. Bahannya mudah kok. Selain manisan, kita cuma menyiapkan tepung ketan, pewarna dari rosella, garam, dan kelapa parut. Gampang kan? Untuk isian boh rurum, potong-potong manisan menjadi kecil-kecil. Supaya tidak lengket, potong memakai sendok dan garpu saja. Lalu buat adonan dari tepung ketan, air rosella, dan garam secukupnya. Aduk sampai adonan kalis. Sambil menunggu adonannya jadi, jangan lupa siapkan kelapa parutnya. Buat bulatan sebesar bola pingpong, kemudian isi bagian tengahnya dengan manisan. Bulatkan lagi sampai manisan tertutup di tengah adonan bola pingpong. Ayo, buat lebih banyak bola-bolanya. Boh rurumnya sudah banyak. Saatnya dimasak. Supaya tidak lengket, rebus bola-bola boh rorum ini ke dalam air. Tidak perlu waktu lama. Merebus boh rorum sama seperti merebus bakso. Setelah mengambang, angkat boh rorumnya. Supaya tidak saling menempel, tiriskan langsung ke parutan kelapa. Goyang-goyang
Jadi deh Bororum isi manisannya. Hayo, kalian jadi tim manisan terong atau tim manisan labu siam? Dijamin dua-duanya manis dan lezat. Saatnya makan. Bororumnya legit sekali. Bororum sama seperti klepon yang biasa kalian kenal. Menjadi berbeda karena diisi dengan manisan buah terong dan labu siam yang manis. Bikin lagi nih. Ayo coba juga manisannya. Setelah berubah bentuk menjadi manisan, ternyata rasa buahnya yang getit sudah tidak terasa lagi. Yang tersisa hanya rasa manis dan kenyal. Mau dimakan langsung atau dijadikan isian Bororum, manisan ini tetap enak. Nah, petualangan kita telah usai. Tetap jaga kesehatan dan kebersihan ya teman, supaya kita terhindar dari virus dan penyakit yang ada di sekitar kita.